Assalamualaikum, sekarang kita akan bikin isian kari papnya. Pertama, semua bahan sudah saya siapkan, sudah dipotong-potong. Lalu kita masukkan minyak. Setelah itu masukkan daun bawang, bawang putih, bawang bombay. Kita aduk sampai layu dan juga sampai harum ya. Setelah itu, kalau udah seperti ini, kita masukin ayamnya. Diaduk rata sampai ayamnya ini setengah matang dan kecoklatan. Lanjut masukkan kentang sama wortelnya. Ini nggak usah direbus ya. Kita aduk-aduk. Setelah itu masukkan susu. Lanjut masukkan santan. Terakhir kita masukin keju. Kita aduk sampai rata semua. Setelah itu kita masukkan bumbu karinya. Lanjut sama bahan penyedap lainnya, gula, garam, dan lain-lain. Kita aduk sampai semuanya merata. Ini kondisinya apinya nggak besar, nggak kecil, jadi sedang ya. Kalau udah kayak gini, kita tutup, kita tunggu sampai airnya itu sedikit surut, jadi nanti akan mengental. Nah, kalau udah, dia akan seperti ini. Kita masukkan telur yang udah kita rebus dan udah dipotong-potong jadi kecil. Aduk rata. Setelah itu, isian siap digunakan. Assalamualaikum, kali ini kita akan bikin kulit kari papnya. Yang pertama, kita siapkan dulu semua bahannya, bahan A dan juga bahan yang B. Lalu kita campurkan semua bahan A di dalam satu wadah. Aduk rata sampai tercampur rata. Kalau udah kayak gini, lanjut diulenin pakai tangan sampai kalis. Sampai seperti ini udah bisa kita sisihkan. Sekarang kita lanjut ke bagian adonan yang B, kita campur. Nah, ini kita uleni juga sampai dia itu merata ke semua seluruh bagian tepung. Setelah itu kita bulatkan. Ini udah dibungkus plastik, lalu dimasukkan ke dalam kulkas selama sejam. Ini ketika udah keluar dari kulkas, dia akan lebih rileks. Lanjut kita potong menjadi 8 bagian. Ini yang adonan A ya. Nanti boleh ditimbang atau dipotong aja juga nggak apa-apa. Seperti ini kita bulatkan dengan dicubit-cubit ke bagian bawah. Setelah itu kita sisihkan. Ini udah dapet 8 bagian dari adonan A. Lanjut kita ke bagian adonan B, kita potong juga menjadi 8 bagian. Setelah itu kita bulatkan dengan cara ditekan-tekan, karena teksturnya itu beda dengan adonan yang A. Kita lakukan sampai habis. Setelah semuanya selesai, ini kita tutup lagi. Lanjut kita ambil adonan A dan B. Adonan A kita pipihkan. Jangan terlalu tipis ya. Lalu kita masukkan adonan yang B, kita tutup rapat. Seperti ini.
Kalau udah, kita sisihkan dan ditutup kembali agar tidak kering. Setelah itu, kita lanjut ambil satu adonan, kita pipihkan. Yang di bawah kita taruh di atas. Jadi yang ada lipatannya itu kita taruh di atas. Jangan sampai kebalik ya. Di sini kita pipihkannya pelan-pelan aja, jangan sampai ada yang sobek. Kita pipihkan memanjang, jangan terlalu tipis. Seperti ini. Lalu kita gulung rapat dengan arah miring. Nah, kalau udah kayak gini, kita pipihkan lagi untuk yang terakhir. Pelan-pelan aja. Setelah itu kita gulung lagi, gulungnya harus rapat. Nah, udah seperti ini, kita sisihkan. Kita bungkus lagi kalau udah selesai semua. Lalu kita ambil satu bagian gulungan tadi, kita potong menjadi 2 bagian. Seperti ini. Ini yang udah kita potong semua. Kita bungkus lagi kalau udah selesai semua. Lalu kita ambil satu bagian gulungan tadi, kita potong menjadi 2 bagian. Seperti ini. Ini yang udah kita potong semua. Lalu ini dia isiannya. Pertama, kita pipihkan dulu. Pelan-pelan aja. Ketebalannya harus sama, jangan terlalu lebar dan juga jangan sampai terlalu tipis. Jadi dia harus pas ya. Kalau udah kayak gini, kita isi. Setelah itu, kita akan lipat menjadi bentuk segitiga dengan 3 pertemuan. Jadinya akan seperti itu. Lalu kita kunci. Caranya ditekan, lalu dilipat. Ditekan, dilipat. Seperti ini. Ini yang udah jadi dan siap kita goreng. Untuk frozen, saya biasanya masukkan ke dalam pouch kayak gini. Ini udah bisa langsung dimasukin ke dalam freezer. Lalu kita panaskan dulu minyaknya untuk menggoreng. Setelah udah panas, kita masukkan kari papnya. Kita goreng dengan api sedang. Kita balik, kalau udah kecoklatan, kita baliknya 2 kali aja, tidak boleh sering dibalik ya. Setelah itu, kalau udah matang, kita angkat. Kari papnya udah siap dihidangkan. Assalamualaikum, kali ini kita akan lanjut bikin sambal kari papnya. Pertama, kita goreng semua bahannya, cabai, bawang, dan juga tomat, sampai layu. Kalau udah kayak gini, kita angkat, lalu kita akan blender sampai dia halus. Setelah itu, sambalnya kita akan masak lagi. Kita masukkan semua bumbunya, gula, garam, penyedap. Lalu kita aduk rata. Pakai api sedang aja masaknya. Kalau udah seperti ini, artinya sudah matang. Sambalnya udah siap kita gunakan. Dimakannya pakai kari pap yang masih hangat. Selamat mencoba.